Namanya Marica, atau aku sering memanggilnya Ica. Dia adalah adik dari istriku yang sering sekali berkunjung ke rumahku. Bahkan dari seringnya ia bertandang ke rumahku, ada satu kenangan tak terduga yang kudapat darinya. Kenangan yang masih tersimpan, bahkan masih selalu kuingat hingga saat ini. Aku Doni, saat itu usiaku 31 tahun, istriku Ana berusia 30 tahun selisih 1 tahun denganku. Kami sudah hampir 2 tahun menikah, dan selama itu pula rumah tangga kami baik-baik saja. Kami tinggal terpisah dengan mertua, namun masih dalam komplek yang sama. Ayah mertuaku sudah lama meninggal dunia, tepatnya sejak istriku masih kecil. Sementara ibu mertuaku tinggal berdua bersama Ica, adik istriku. Istriku bekerja di kantor kecamatan, sementara aku sendiri bekerja sebagai freelancer. Pekerjaanku memang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hanya sesekali waktu aku keluar untuk menemui klienku saja. Seperti hari-hari biasa, siang itu aku masih disibukkan dengan pekerjaan di depan laptopku. Sampai tak lama kemudian, aku mendengar pintu depan dibuka dan suara TV pun menyala. Aku sudah mengira jika itu pasti Ica. Ica memang sering bertandang ke rumahku, sehingga ia tak sungkan untuk masuk tanpa mengetuk pintu. Aku lantas beranjak dari ruang kerjaku dan mendapati Ica menonton TV dengan wajah cemberut. Ia sibuk mengubah siaran TV yang entah akan menonton apa saat itu. Yang pasti aku tahu jika pikirannya saat itu sedang tidak baik-baik saja. "Ada masalah lagi sama Ibu Ca?" tanyaku. Memang sudah sering kali Ica ini mengungsi ke rumahku. Apalagi kalau sudah bertengkar dengan ibu mertuaku. "Iya," jawab Ica ketus. "Masih sama masalahnya?" tanyaku lagi. "Ya, begitulah." Ica dan ibu mertuaku memang sering berseteru dengan masalah yang sama, yaitu pernikahan. Setelah aku menikah dengan istriku, ibu mertuaku berharap Ica segera menyusul kakaknya. Apalagi usianya memang sudah matang, sekitar 29 tahunan. Hanya saja masalahnya, selama ini Ica tidak pernah berminat pada pria. Yap, boleh dibilang dia lesbi atau cenderung mengagumi wanita daripada pria. Selain itu, Ica yang selalu berpenampilan tomboy itu tidak pernah akrab dengan pria manapun. Jangankan menikah, pacaran saja setahuku tidak pernah. Yang ada, ia hanya akrab dengan wanita yang sama sepertinya. Bahkan sempat pula dia membawa teman akrabnya yang bernama Dina ke rumah. Sejujurnya, Ica ini bisa dikatakan cantik. Wajahnya sangat mirip dengan istriku. Hanya saja yang membedakan adalah anugerah yang kuasa yang menurutku lebih dari umumnya. Dan hal itulah yang kadang membuatku sedikit gugup saat ngobrol dengannya. Tak lama kemudian, aku duduk di samping Ica yang masih sibuk dengan acara TV-nya. "Ya gimana lagi, Ca? Ibu mungkin berharap kamu bisa berubah," kataku. Ica hanya merenggut mendengar ucapanku. Walaupun aku hanya kakak iparnya, tapi pasti dia ceritanya padaku. Apalagi hanya aku yang bisa menampung masalahnya itu. Berbeda dengan istri dan ibu mertuaku, yang pada akhirnya pasti akan berselisih lagi jika mendengar ceritanya itu. Ya,
Walaupun sebenarnya aku bukan hanya mendengarkannya saja, tapi juga curi-curi Fendi yang memperhatikan anugerah yang kuasa di sana. Entahlah, bahkan sebelum aku menikah dengan istriku, ada rasa kagum tersendiri yang sampai saat ini tak ada satupun yang mengetahuinya. Tapi kan Mas tahu sendiri Ica gimana. Iya Mas ngerti Ca, tapi solusinya gimana? Usia kamu juga makin bertambah, nggak bisa selamanya seperti itu kan? Kataku. Ya Mas Doni nggak ngerti sih, Ica ini nggak minat sama pria. Walau bagaimanapun juga nggak akan berubah, tetap nggak bisa. Sebenarnya aku paham dengan perasaannya. Pasalnya karena aku juga pernah baca dan banyak tahu permasalahan orang seperti adik iparku itu. Dan memang sulit merubah kebiasaannya itu. Maaf ya Ca, tapi apa kamu gak pernah pacaran dengan cowok gitu? Tanyaku ragu. Ica terdiam sejenak. Dulu sih, iya. Nah, dulu kok bisa? Kenapa sekarang enggak? Tanyaku sambil tertawa sedikit mencairkan suasana. Enggak sesederhana itu, Mas. Jawabnya yang masih nampak jengkel. Dulu kenapa bisa? Apa dulu pacarmu ganteng? Tanyaku masih dengan nada bercanda. Iya, lumayan sih. Ica tersipu. Aku sebenarnya tidak ingin terus menanyakan hal tersebut. Tapi demi kebaikan ibu mertuaku, dengan fakta Ica pernah pacaran, aku berharap ia bisa seperti dulu lagi. Ya sekarang, cari aja yang ganteng lagi. Gimana, Ca? Tanyaku menyederhanakan, walau aku tahu pasti tidak sesederhana itu. Sudah, tapi tetap saja hambar. Jawab Ica hampir menangis. Atau mungkin kamu bisa skibi di papau dulu, siapa tahu berhasil. Kataku sambil cengengesan. Maksud Mas Doni? Tanya Ica dengan nada bingung. Enggak, Ca. Jangan dibahas lagi. Mas bercanda kok. Tanpa sadar, aku keceplosan mengatakan demikian. Sejenak aku gugup dengan sikap Ica kebingungan. Tapi aku yakin ia mengerti akan maksud yang kuucapkan. Aku tinggal dulu ya, Ca. Kataku. Aku lantas beranjak ke ruang kerja, berharap Ica akan melupakan apa yang kuucapkan tadi. Malam harinya, seperti biasa, aku dan istriku menunaikan kewajiban bersama. Namun, di tengah tugas negara tersebut, mendadak ponselku berbunyi membuyarkan konsentrasiku. Siapa sih, Mas? Ujar istriku cemberut. Dengan malas, aku mengambil ponsel yang ada di meja samping untuk memastikannya. Rupanya pesan dari Ica. Ica dek, jawabku. Kenapa lagi dia? Masalah lagi sama ibu? Tanya istriku. Mungkin, jawabku. Istriku memang sudah hafal dengan kebiasaan adiknya yang sering mengirim WhatsApp jika sedang berselisih dengan ibu mertua. Aku sendiri sedikit heran mengapa dia justru lebih akrab denganku daripada istriku. Aku lantas membalas WhatsApp tersebut, sementara istriku memilih istirahat dengan wajah cemberut. Yang tadi siang maksudnya apa sih, Mas? Begitulah isi pesan tersebut. Aku terdiam sejenak. Lupain aja, Ca. Mas tadi gak serius kok. Jawabku tak ingin melanjutkan obrolan itu. Apalagi khawatir istriku akan curiga jika aku terus membalasnya. Tapi rupanya Ica kembali mengirim pesan lagi untukku.
Mas pikir dengan aku seperti itu, aku bisa sembuh? Tanyanya. Maaf, Ca. Enggak seharusnya Mas menyarankan seperti itu. Jangan dianggap serius, jawabku. Kalau memang bisa, Ica akan usaha kok, Mas. Tapi masalahnya, dengan siapa, Mas? Tanyanya. Mendengar jawaban itu, entah mengapa aku jadi senyum-senyum sendiri. Ya, seharusnya dengan orang yang menurut kamu bisa lanjut ke jenjang masa depan nanti. Tapi Ica benar-benar gak ada temen cowok, Mas. Atau mungkin dengan Mas Doni saja. Sontak aku terkejut mendengarnya. Rupanya tanpa aku kira ia menawarkan solusi sedemikian rupa. Di tengah sibuk mengetik balasan tersebut, mendadak istriku terjaga lalu menoleh ke arahku. Bahas apaan sih, Mas? Kok ponselnya bunyi terus? Tanya istriku. Itu Ica ada masalah lagi dengan Ibu Dep, sahutku. Dengan segera aku meletakkan ponsel lalu buru-buru istirahat. Namun sebelumnya aku mengirim balasan. Bahas besok aja ya, Ca. Lalu menghapus semua pesan tersebut. Besoknya, setelah istriku berangkat bekerja kira-kira jam 8 pagi, Ica datang ke rumahku. Tak seperti biasanya, yang langsung duduk di ruang keluarga menonton TV, kala itu ia langsung menemuiku di ruang kerja. Kamu, Ca, tumben pagi-pagi sudah kesini? Tanyaku basa-basi. Ica hanya menjawab dengan anggukan lalu duduk di kursi sebelahku. Entah mengapa aku jadi gugup. Jujur saja, semalam aku sukar untuk memejamkan mata. Belum lagi membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja kualami jika Ica menyetujuinya. Apalagi, tiba-tiba sebuah penawaran berbeda hadir padaku. Kamu beneran dengan keputusan itu? Tanyaku. Ica percaya Mas Doni bisa jaga rahasia. Sahutnya tersenyum. Tapi aku suami kakakmu? Selanjutnya, aku justru bingung memikirkan dari mana harus memulai solusi dan masalah yang dialaminya. Namun, di saat aku masih berpikir, Ica justru beranjak pergi dari tempatku. Kemana, Ca? Tanyaku. Ica tak menjawab. Ia terus melangkah menuju ruangan istriku. Dalam keadaan bingung sekaligus bimbang itu, aku melangkah menghampirinya. Tampak pintu tak ditutup, dan ketika sampai di depan pintu, betapa terkejutnya aku. Panorama alam semesta yang belum pernah kutemui di mana-mana nampak begitu nyata di dalam nirwana. Ica tersenyum dan menoleh. Beberapa kali aku meneluan dia, apalagi tahu kabinet serta jabatan negara tak lagi berteduh pada gedung semula. Rupanya, Ica telah menyiapkan masalah dan problematiknya. Kenapa bengong? Ujarnya membuyarkan lamunanku. Dengan ragu aku melangkah. Sesuai ucapan Ica semalam, Ica ingin berubah, Mas. Ujarnya. Mudah-mudahan, Ca. Asal kamu juga berusaha untuk berubah. Sahutku. Aku lantas melangkah menyiapkan saran serta solusi permasalahan tersebut. Dan rupanya, tak perlu kuterangkan pelajaran matematika, Ica telah mengerti bagaimana rumus serta teorinya. Dia segera mengambil hikmah kehidupan dunia fana, lalu memberi perhatian lainnya. Meski sedikit terkejut karena baru menemukan hikmah, namun sebisa mungkin ia konsisten mengerjakan rumus matematikanya.
Baru ini Ica mengetahui hikmah kehidupan yang sebenarnya, Mas, ujarnya. Sementara aku yang semula tak percaya, tak urung pula mencari arti kehidupan yang bisa menimbulkan suara rakyat jelata. Memang tak dipungkiri, perbedaan yang kutemui sungguh membuatku terkesima. Maklum saja perdana, sehingga masih baru dan terjamin kualitas produknya. Meski begitu, aku tetap konsisten pada bidangku hingga tak urung suara rakyat jelata serta ceramah rohani bergema layaknya radio Indonesia. Aku benar-benar tak mengira Ica itu serius orangnya. Padahal selama ini kalau ngobrol sering bercanda. Tapi tak apalah, lagi pula aku hanya membantu saja. Dan bukankah sebagai saudara, kita harus saling membantu sesama? Tapi yang menjadi pertanyaanku saat itu, apa Ica tak kepikiran dengan dampak demokrasi setelahnya? Tapi jika ku perhatikan lagi rautnya yang ceria, aku jadi sedikit tenang. Dan sepertinya ia juga tak memikirkannya. Hingga setelah beberapa solusi dan langkah kusarankan semua, akhirnya masalah serta problematika tersebut pun mendadak hilang berganti suasana damai dan ceria. Jam 2 siang, aku dan Ica kembali nonton TV lagi. Namun ada yang berbeda dengan sikapnya saat itu. Raut ceria yang tadi nampak perlahan berubah menjadi sedikit murung kembali. Bahkan ia lebih banyak diam, tak seperti awal masalahnya hilang tadi. "Kamu kenapa, Ca?" tanyaku. "Ica hanya khawatir, Mas," ujarnya singkat. "Khawatir kenapa?" tanyaku. "Khawatir gak bisa menemukan sosok seperti Mas Doni," sahutnya. Duh, aku sedikit terkejut dengan ucapan Ica. "Kok gitu, Ca?" tanyaku. "Ya, soalnya hanya Mas Doni yang gak hambar dan bisa menyelesaikan problematika ini," ujarnya menoleh ke arahku. "Maksud kamu?" tanyaku. "Kalau saja Mas Doni bukan suami Mbak Ana, mungkin sudah lain ceritanya, Mas," sahutnya. Aku terdiam tak bisa menjawabnya. Jujur saja aku bingung. Secara tak langsung, ia ingin mengatakan jika ia keterusan dengan solusi masalah tersebut. Tapi bagaimana lagi? Tak mungkin aku selalu menyelesaikan problematikanya. Masih ada istriku yang juga banyak masalahnya. Mendadak Ica beranjak lalu berpamitan pulang padaku. Aku pun tak bisa menahannya. Namun sebelum pulang, ia sempat membiukku sambil menangis tersendu-sendu. Sementara aku diam membisu dan hanya berharap solusi tersebut bisa membuatnya kembali ke jalan kebenaran. Sejak itu, hanya sesekali Ica berkunjung ke rumahku. Bahkan jarang pula ia mengirim pesan WhatsApp padaku. Istriku pun sempat bertanya padaku tentang sikap Ica yang berubah. Namun aku selalu beralasan, mungkin Ica sedang sibuk dengan pekerjaannya. Namun beruntungnya, 2 minggu setelah aku menyarankan solusi tersebut, sebuah kabar gembira datang juga. Kudengar jika Ica dilamar seorang pria dari luar kota. Dan saat itu pun aku menjadi tenang karena setidaknya bantuan serta penyelesaian masalah tersebut memberi dampak positif untuknya. Pesanku, bantulah saudara kita yang memang membutuhkan bantuan. Jangan mengharapkan imbalan, kecuali memang diberi imbalan. Sekian kisah yang kualami
beberapa tahun yang lalu. Ambil positifnya dan buang negatifnya, dan semoga dengan kisah ini kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dulu ceritaku hari ini. Semoga ada pelajaran yang dapat dipetik. Terima kasih. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makyem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.